wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang pengawet makanan dengan submateri pengertian pengawet makanan, jenis-jenis pengawet makanan, ambang batas penggunaan pengawet makanan, dan yang terakhir keuntungan dan kerugian pengawet makanan. Nah, pengertian pengawet makanan, apa sih itu pengawet makanan? Pengawetan makanan adalah metode yang digunakan untuk menciptakan makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Nah, pengawet makanan adalah suatu bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jenis bahan pengawet makanan ada dua, yaitu bahan pengawet makanan alami dan bahan pengawet makanan buatan. Bahan pengawet makanan alami diantaranya yaitu garam, gula, bawang putih, cuka, jus, dan jus lemon. Adapun bahan pengawet makanan buatan diantaranya yaitu asam sorbat, asam benzoat, asam propionat, sulfit, nitrit dan nitrat, dan yang terakhir nisin. Selanjutnya, pengawet makanan yang diizinkan dilansir dari Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, diantaranya yang pertama, asam sorbat dan garamnya digunakan untuk mengawetkan wine, keju, roti, kue, serta daging. Zat asam sorbat terbilang efektif dalam mencegah pertumbuhan jamur pada makanan. Yang kedua, asam benzoat dan garamnya. Senyawa ini dipakai untuk menghambat pembusukan pada makanan asam seperti soda, jus lemon kemasan, saus salad, kecap, dan bumbu lainnya. Yang ketiga, nisin. Digunakan pada produk makanan kalengan, susu, keju, yogurt, roti, makanan kaleng, daging, ikan, saus salad, serta minuman beralkohol. Dihasilkan dari bakteri asam laktat, yaitu Lactococcus lactis. Yang keempat ada sulfit atau sulfur dioksida. Dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus, sayur sirup, wine, dan selai, serta dapat membantu mempertahankan warna makanan. Sulfit memiliki nama lain yakni potasium bisulfait dan metabisulfait. Yang kelima, nitrit dan nitrat. Nitrit dan nitrat berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya, menambah rasa asin pada makanan, serta memberi warna merah pada daging. Makanya, kedua bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan, seperti sosis dan ham. Adapun pengawet makanan yang tidak diizinkan, diantaranya yaitu yang pertama, asam borat atau lebih dikenal dengan boraks. Biasa digunakan sebagai anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, salep kulit, bahan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, serta kerami. Yang kedua yaitu formalin. Formalin ini merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin bersifat antimikroba. Tidak heran jika formalin banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembersih lantai dan makanan, pembasmi serangga, pupuk, dan parfum, pengawet produk kosmetik, serta maya. Selanjutnya, ambang batas penggunaan pengawet makanan.
Nah, untuk batas maksimum penggunaan pengawet makanan ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet pada pasal 4 yang berbunyi, untuk setiap kategori pangan sudah tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut, di mana isi dari lampiran 1 itu ada beberapa poin, di antaranya yang pertama, asam sorbat untuk edinya sendiri 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua, asam benzoat untuk edinya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga, nisin untuk edinya 0 sampai 33.000 unit per kilogram berat badan. Yang keempat, kalium nitrit dan natrium nitrat untuk edinya 0 sampai 0,06 mg per kilogram berat badan. Yang kelima, kalium nitrat dan natrium nitrat untuk edinya 0 sampai 3,7 mg per kilogram berat badan, dan yang terakhir untuk sulfit edinya 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian penggunaan pengawet makanan. Untuk kerugiannya sendiri, yang pertama, berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua, mengonsumsi boraks bisa meningkatkan resiko kanker, mengganggu sistem reproduksi dan hormon, serta mengganggu sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, formalin bersifat karsiogenik yang meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit kanker dan menyebabkan efek akut seperti reaksi alergi dan iritasi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, sakit kepala, dan pusing. Sedangkan untuk keuntungannya sendiri, yaitu dapat membuat makanan tahan lama, mencegah pertumbuhan jamur atau mikroorganisme pembusuk, kemudian mengawetkan sari buah, buah kering, ataupun sirup, serta dapat meningkatkan kualitas produk makanan.